Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7. Kembali di channel Eko M7 Barokah kita bertemu. Semoga kita semuanya sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sobat M7 semuanya, pada video ini saya akan membahas denah rumah dengan ukuran 10x10 meter. Sobat M7 semuanya, tanah ukuran 10x10 itu memang sudah cukupan. Tugas kita adalah mensyukurinya, karena kalau kita selalu mensyukurinya, maka nikmat kita insya Allah akan bertambah. Sobat M7 semuanya, pengaturannya, bagian depan ini adalah carport. Carport ini panjangnya cuma 4, hanya cukup untuk city cars. Untuk ukuran Avanza belum cukup, apalagi mobil Alphard. Kemudian ke sini, ini adalah teras. Teras ukurannya 2x2, sudah cukup longgar. Kemudian masuk ke ruang tamu. Masuk ruang tamu ini ukurannya adalah 3x3, itu sudah cukup. Ruang tamu ini memiliki di kanan dan kirinya pada pojoknya merupakan jendela kaca mati, tetapi bisa mengoptimalkan cahaya masuk. Kemudian mempunyai jendela swing yang berada di tengahnya, sehingga ruang tamu ini adalah terang. Kemudian udaranya pun bisa masuk dengan leluasa. Sobat M7 semuanya, seperti ini penampilan ruang tamunya kalau dilihat dari luar. Pada kanan dan kirinya jendela kaca mati bisa memasukkan cahaya dan menambah estetika. Dari dalam seperti ini, bisa untuk satu set sofa. Kemudian di sini ada lemari pajangan, bisa untuk menaruh beberapa hiasan, dipermanis dengan mungkin 1 atau 2 tanaman hias. Nah, Sobat M7 semuanya, di sini ini adalah ruang keluarga untuk nonton TV. Masuknya ini adalah dari sini. Jadi rumah ini mempunyai 2 akses masuk, yaitu dari ruang tamu ataupun dari sini ya. Jadi pintu ini juga berfungsi untuk sirkulasi udara di daerah tengah, kemudian juga untuk daerah TV. Sobat M7 semuanya, yang akan saya sampaikan ini mungkin sepele bagi beberapa orang, dianggap ini hanya tidak ada efeknya, tetapi itu adalah sangat signifikan. Ketika kita melihat TV, biasanya kita ingin bersantai dan bisa menyaksikan TV dengan jernih tanpa ada silau cahaya. Yang saya maksudkan itu adalah peletakan dari jendela ini. Orang mungkin menganggap bahwa peletakan jendela ini terserah mau ditaruh di mana saja, bisa, tidak ada efek apa-apa. Yang penting bisa memasukkan udara dan cahaya. Ya memang fungsi utamanya itu, tetapi secara behavioral kita harus memikirkan efeknya terhadap kondisi yang berada di dalam ruangan tersebut. Nah, Sobat M7 semuanya, saya bandingkan misalnya jendelanya saya geser ke sini. Nah, misalnya jendelanya sekarang berada di sini, maka ketika melihat TV, di TV ini ada pantulan cahaya dari jendela ini, sehingga layarnya TV itu sudah tidak jelas lagi mana gambar, mana bayangan dari luar. Oleh karena itu, peletakan jendela itu ketika kita menata denah itu harus dipikirkan. Oleh karena itu, peletakan yang pas dan tidak mengganggu dari segi kenyamanan kita adalah berada di sini. Kemudian di sebelahnya ruang tamu, ini adalah kamar mandi. Kamar mandi ini cukup besar, ukurannya adalah 2x2. Dengan peletakannya seperti ini penataannya. Ventilasinya mengarah ke arah taman. Jadi ini adalah 1 meter, belok ke sini 1 meter. Berfungsi untuk sirkulasi udara ruang tamu dan juga sirkulasi udara dari kamar mandinya ini. Penampilan kamar mandinya seperti itu. Jadi ada bak mandi, terus ada klosetnya memakai kloset duduk. Dan ini adalah ventilasinya yang mengarah keluar. Dengan peletakan kamar mandi yang berada di sini, ada keuntungannya, yaitu apabila ada tamu yang pengen numpang ke kamar mandi, itu tidak jauh-jauh masuk ke area privasi dari rumah kita, sehingga dari ruang tamu langsung ke sini. Tapi ada juga kerugiannya, ada juga sisi negatifnya. Jadi ini saya sampaikan. Ketika kamar mandi diletakkan di dekat ruang tamu, kalau ada anggota keluarga kita yang mandi, maka terus di sini ada tamu, maka akan kedengaran suara gemericik air orang mandi itu. Nah, image-nya, pikirannya tamu ini sudah macam-macam. Parahnya lagi ketika di sini ada yang buang air besar, kemudian lagi murus.
Nah, kentutnya itu kedengaran dari sebelah sini, dari tamunya ini. Nah, itu keuntungannya dan kerugiannya dari kamar mandi yang berada di dekat ruang tamu. Kemudian di sini rumah ini mempunyai 2 kamar tidur, yaitu ini kamar tidur yang agak besar, kemudian ini ukurannya 3x3, sehingga ini praktis lebih besar. Itu masuknya dari sebelah sini, mengarah ke sini, sehingga privasi dari kasurnya terjaga. Maksudnya adalah, jadi kita kalau meletakkan kasur di dalam kamar tidur kita, itu seyogyanya ketika pintu dibuka, itu tidak kelihatan kasurnya. Maksudnya adalah gini, ini saya tinggikan sehingga kamarnya tertutup. Nah, ini pintu terbuka, ini tidak kelihatan karena yang kelihatan adalah lemarinya sana, disembunyikan kasurnya. Kenapa? Karena kasur itu tidak selamanya dalam keadaan rapi, kadang bantal guling berjeceran kemana-mana. Begitu juga dengan penataan kasur yang di kamar ini. Jadi ini ketika pintu dibuka, ini misalnya ini saya tinggikan. Nah, ini pintu dibuka seperti ini, tidak kelihatan kasurnya. Sobat M7 Semuanya, kamar ini mempunyai jendela yang mengarah ke halaman belakang yang juga berfungsi sebagai jemuran. Konsepnya adalah sirkulasi udara sehat dan hemat energi. Maksudnya adalah ketika bekerja di siang hari dan di siang hari, itu tidak usah menyalakan lampu karena pencahayaan dari luar sudah cukup. Udara dari luar pun juga sudah bisa mengatasi panas pergantiannya. Sobat M7 Semuanya, ini adalah area dapur. Area dapur ini mempunyai sirkulasi udara yang cukup lancar karena mengarah langsung ke udara luar. Jendela-jendela ini bukan jendela kaca mati sehingga langsung bisa dibuka. Ini adalah engsel-engselnya, sehingga ketika masak jendelanya dibuka, asapnya langsung keluar, sehingga dapur ini adalah dapur yang sehat. Seperti yang saya kasih judulnya adalah Denah 10x10 Rumahku Adalah Tempat Ibadahku. Di sini adalah musola. Musolanya ini berada di tengah-tengah ruangan, berada di area depan. Jadi membuat musola itu jangan dipinggirkan di belakang rumah, menyempil, tak kayak terisolasi. Misalnya kalau ada tamu mau numpang sholat, jadi tidak jauh-jauh ke area belakang, sudah dekat. Dan lagi didekatkan dengan area kamar mandi kalau tidak mempunyai tempat wudhu sendiri, sehingga dekat kalau mau wudhu, kamar mandinya berada di sebelah sini. Dan yang penting lagi, dari semua area rumah, musolanya ini kelihatan, sehingga mengingatkan kita agar selalu jangan sampai meninggalkan sholat. Kalau perlu, di dinding musolanya ini dibuat bahwa ada tulisan ingat sholat, sehingga dari luar ke sini baca tulisan ini ingat sholat. Keluar kamar lihat musola, ingat sholat. Keluar kamar sini kemudian lihat ini, ingat sholat. Dari ruang TV ini juga ingat sholat. Dari ruang makan sini sambil makan kelihatan musola, ingat sholat. Kemudian penataan untuk klosetnya, kalau kita masih dalam perencanaan dan masih bisa memungkinkan untuk merencanakan, maka jangan dihadapkan kiblat atau membelakangi kiblat, sehingga kalau kiblatnya ini ke sini, jadi ini diarahkan ke sini ya. Sobat M7 Semuanya, ini adalah wastafel. Wastafel ini berada di depannya kamar mandi, jadi tidak ditempatkan di dalamnya karena fungsi wastafel itu adalah untuk memperpendek jarak agar kita tidak ke kamar mandi kalau untuk keperluan misal hanya untuk cuci tangan, cuci sendok, jadi taruh aja di luar kamar mandi. Bagian belakang ini ada teras ukurannya 1x3 meter, kemudian tersisa untuk tanah untuk tamannya ini. Kemudian di sini adalah jemuran 1x3. Insya Allah sudah cukup kalau kita cukupkan dan kita syukuri. Nah, seperti ini penampilannya secara keseluruhan dari denah yang sudah kita bahas tadi. Ini adalah area karpotnya, masih tersisa banyak misalnya untuk sepeda motor. Kemudian kalau di teras sini mau diberi kursi juga masih bisa. Kalau di sini untuk area tanaman masih sangat bisa menyalurkan hobi, misalnya nanam anggrek dan lain-lain. Nah, Sobat M7 Semuanya, ini untuk denahnya. Silahkan untuk dilihat ukuran-ukuran detail dari tiap-tiap ruangan. Insya Allah kalau Anda mempunyai ukuran 10x10 itu sudah cukup. Oke Sobat M7 Semuanya, demikian penjelasan saya ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan barokah.
Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam M7.